Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di Medan dan yang ada di Sulawesi. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita berjumpa dalam keadaan sehat dengan tujuan untuk silaturahmi dan sharing ilmu untuk simulasi pelaksanaan pelajaran IHT di sekolah. Baik, saya akan menjadi moderator pada kegiatan kita kali ini, bahwa kita akan mengadakan simulasi pelaksanaan IHT PSP di sekolah kita masing-masing. Untuk kegiatan kita kali ini, nanti Bapak Ibu sekalian akan menjadi pemateri atau instruktur sekaligus sebagai peserta dalam kegiatan simulasi ini. Mudah-mudahan dari kegiatan simulasi ini kita akan mendapatkan banyak ilmu, tambahan pengalaman yang nantinya dapat kita implementasikan di sekolah kita masing-masing. Maka untuk kesempatan pertama ini kami berikan kepada Bapak Agus Rianto SE untuk menyampaikan materi. Maaf, kita ulangi. Kami berikan kesempatan yang pertama dulu kepada Ibu Misa MPD untuk menyampaikan materi tentang rencana sosialisasi pelaksanaan IHT di sekolah. Kepada Ibu Misa, kami persilakan. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Setelah kita mengikuti diklat pembelajaran, komite pembelajaran selama 10 hari, mengikuti diklat tersebut, kita bertemu kembali sebagai tindak lanjut untuk mempersiapkan in-house training atau pelatihan implementasi pembelajaran di sekolah penggerak. Adapun tujuan yang ingin kita capai dalam pertemuan ini, yaitu peserta dapat memahami teknik persiapan dan pelaksanaan in-house training di SMP Negeri 3 Luhuk, Kabupaten Banggai. Sebelum kita melaksanakan in-house training ini, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan sehingga kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, identifikasi diri sekolah, analisis dan pengambilan keputusan. Nah, dalam hal ini kita harus menganalisa terlebih dahulu bagaimana situasi dan kondisi keadaan di sekolah kita, termasuk peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian sarana dan prasarana. Apa yang perlu kita ketahui dalam hal ini adalah bagaimana kelemahan-kelemahan atau kelebihan-kelebihan yang ada. Sehingga itulah nantinya yang akan kita tuliskan secara keseluruhan, masing-masing kita sebagai guru sesuai dengan pengalaman kita masing-masing, kita akan tuangkan dalam format ini sehingga nantinya bisa kita tindak lanjuti. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa kelemahan dan kekurangan atau kelebihan daripada peserta didik dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana ini, kita tuangkan dalam format rencana pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Dalam hal ini nantinya kita akan menuliskan atau kita akan menjelaskan atau menguraikan nantinya bagaimana untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Nah, setelah itu, selain apa yang sudah kita buat ya sebelumnya, tentunya dalam hal ini juga kita harus menyusun kepanitiaan. Kita susun panitia pelaksana in-house training. Karena dalam hal ini, kalau tidak ada kepanitiaannya, tentunya ini nantinya tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga dalam hal ini ada beberapa hal yang saya tampilkan. Ini bukan berarti bahwa hanya ini yang harus kita tapi mungkin ada saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian, bisa kita masukkan. Yang pertama adalah pengarah. Tentunya dalam hal ini adalah pengawas pembina dan mungkin ada sebelumnya juga yang bisa kita masukkan. Yang kedua adalah penanggung jawab, tentunya adalah kepala sekolah. Kemudian yang ketiga adalah ketua,
wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi perlengkapan, seksi dekorasi, akomodasi dan dokumentasi, seksi konsumsi, seksi acara, seksi keamanan, dan seksi kebersihan. Ini kita sepakati bersama siapa yang berkompeten yang bisa kita tempatkan di sini untuk mengatur dan mengkondisikan selama kegiatan in-house learning itu berjalan. Kemudian selanjutnya adalah jadwal pelaksanaan. Tentunya dalam hal ini kita harus jadwalkan materi-materi apa yang akan kita terima, karena nantinya akan beberapa materi yang akan disampaikan oleh beberapa narasumber. Nah, ini kita atur supaya berjalan dengan baik mulai dari hari dan tanggal kegiatan, waktunya berapa lama, kemudian kegiatannya, materi yang akan disajikan, kemudian keterangan di sini adalah narasumber yang memberikan materi nanti. Selanjutnya ada daftar nama peserta. Jadi ada yang kalau ada pemateri tentunya ada yang menerima. Dalam hal ini ada peserta yang akan mengikuti, siapapun pesertanya adalah guru-guru di sekolah kita. Nah, di sini ada dicantumkan nama dengan mata pelajaran apa. Seperti yang kita sudah ikuti bahwa ada 10 guru yang mengikuti komite pembelajaran atau 11 guru mata pelajaran yang tentunya dalam hal ini akan bersama dengan kita dan akan menyusun secara bersama bagaimana untuk kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Nah, selain itu juga sebagai bukti nantinya bahwa itu terlaksana dengan baik, tentunya ada daftar hadir peserta untuk melihat keefektifan di dalam kegiatan tersebut. Jadi ada nama, mata pelajaran, kemudian menandatangani. Jadi ini adalah daftar hadir yang kita persiapkan. Dari beberapa format yang sudah dipersiapkan, tentunya dalam hal ini kita akan duduk bersama untuk mempersiapkan mengisi format-format yang ada, kita susun bersama sehingga nanti menjadi satu acuan untuk di dalam pelaksanaan rencana kita, yaitu pelaksanaan in-house training. Saya kira pada kesempatan ini saya hanya bisa menyampaikan ini. Nantinya setelah ini kita akan duduk bersama untuk mengisi dan menjelaskan atau merumuskan bersama sehingga itu kesiapan kita benar-benar itu bisa dilaksanakan dengan baik. Saya kira itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada saran dan masukan dari kita semuanya demi kelancaran proses in-house training nanti yang akan kita lakukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Nisa, bagus sekali ya presentasinya tentang rencana INHT di sekolah. Pada para peserta, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau memberikan saran dan tanggapan, kami silakan. Ayo. Pak Jamal ini nampaknya yang angkat tangan. Nah, silakan Pak Jamal. Baik, terima kasih Pak Irwansyah, Bu Nisa yang saya hormati. Dari paparan yang disampaikan terkait dengan rencana sosialisasi yang sudah ditampilkan, hemat saya sudah sangat bagus. Hanya saja mungkin dari daftar nama-nama yang ada tadi, mungkin kita harus ingatkan kembali, perlu juga lah diundang orang tua, komite sekolah, pengawas yang berperan untuk memahami sosialisasi sekolah penggerak itu. Itu mungkin pertanyaan dan usul Bu Nisa. Terima kasih Pak Irwansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jamal, usulan kami terima, nanti kami pertimbangkan dan akan kami rancang kembali dan susun kembali dan melibatkan pihak-pihak terkait untuk sebagai penunjang dan sebagai untuk berkolaborasi di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Saya kira demikian Pak. Ya, terima kasih pada Bapak Jamal ya, yang sudah memberikan saran dan masukan untuk kita semua agar pelaksanaan INHT nanti berjalan dengan lancar ya. Baik, untuk lebih semangat lagi kita tepuk tangan dulu. Ya, demikian. Nah, baik, selanjutnya kita akan mendengarkan ya penyampaian materi oleh Bapak Agus Rianto SE dengan modul
alur tujuan pembelajaran. Hingga nanti kita bisa mengetahui bagaimana cara menyusun alur tujuan pembelajaran yang baik. Kepada Bapak Agus, kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baik, sudah nampak ya? Sudah nampak, Pak? Ya. Sudah nampak ya? Belum. Materinya? Belum nampak ini. Belum. Ya, belum nampak Pak ya? Baik. Belum Pak. Pak, belum. makanya saya tidak perlu tampilkan ini. Ada gangguan nih kayaknya. Ya. Bisa terlihat Pak? Belum? Sepertinya belum ini Pak, belum nampak. Belum kelihatan Pak. Ya? Belum Pak? Belum Pak. Belum ada ya? Tidak apa-apa Pak Agus, kalau belum dibacakan saja. Saya? Nah ini sudah nampak ya. Sudah? Ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita lihat bersama tentang rencana kegiatan IHT yang disampaikan oleh Ibu Misa. Maka kita akan mengikuti sekarang materi ya pada hari ketiga ya, pada hari ketiga. Pada hari pertama, hari kedua kita sudah mendengarkan bersama tentang program sekolah penggerak ya, tentang program sekolah penggerak. Oleh karena itu tentang struktur ya, tentang capaian pembelajaran kita sudah pelajari secara bersama-sama. Kita sekarang masuk pada materi alur tujuan pembelajaran, Bapak Ibu sekalian ya. Tujuan pembelajaran ya, apa yang menjadi tujuan daripada pembuatan alur tujuan pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan sebuah deskripsi ya yang akan kita capai dalam pembelajaran ya, di mana capaian deskripsi ini ada 3 aspek. Yang pertama itu menyangkut kompetensi ya, yakni mengenai pengetahuan, keterampilan dan sikap ya, sikap yang harus diperoleh dalam satu kali atau lebih dalam kegiatan pembelajaran ya. Di alur tujuan pembelajaran disusun secara kronologis ya, sesuai dengan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian ya, ada konsep tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui ya, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran terhadap peserta didik ya. Secara operasional, komponen daripada tujuan pembelajaran ini memuat 3 aspek ya. Yang pertama yaitu aspek kompetensi. Aspek kompetensi ini adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan untuk produk atau kinerja ya. Kinerjanya yang berupa abstrak ya, dan konkret ya, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran itu ya. Nah, dalam menerapkan kompetensi ini perlu menggunakan kata operasional ya. Contoh kata operasional itu dapat diamati ya, mengacu pada taksonomi belum yang direvisi ya. Ini merupakan tujuan pembelajaran aspek yang pertama. Aspek yang kedua yang harus kita pelajari ya, tentang tujuan pembelajaran ini, yang kedua adalah konten. Jadi konten ini Bapak Ibu sekalian yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Ya.
Jadi apa ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran, ya, itu merupakan sebuah pertanyaan yang perlu dan dapat dijawab siswa setelah mempelajari unit atau pembelajaran atau topik pembelajaran tersebut. Ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ya, hendaknya di dalam melaksanakan alur tujuan pembelajaran ini harus memuat variasi, ya. Jadi tidak monoton, ya. Kita dalam melaksanakan pembelajaran ini tidak monoton, tentunya harus ada variasi sehingga membuat anak didik itu tidak menjadi bosan. Variasi ini adalah sebuah keterampilan berpikir, ya, yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, ya, kita bagaimana mendidik anak-anak untuk berpikir kreatif. Ya. Selanjutnya berpikir kritis, ya, berpikir tingkat tinggi seperti mengevaluasi, ya, melakukan analisis, memprediksi, menciptakan dan lain-lain sebagainya. Berpikir apa saja yang perlu dikuasai oleh siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran, ya, kita gunakan keterampilan berpikir yang bervariasi terutama HOTS, ya. Contoh-contohnya nanti Bapak Ibu bisa membuat, ya, bagaimana melakukan variasi di dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini ada konsep tujuan pembelajaran, ya, yang tiga tujuan tadi. Yang pertama kompetensi, ya, yang kedua konten, dan yang ketiga variasi. Mana yang merupakan kompetensi atau kemampuan, mana yang merupakan konten atau materi, ya. Yang merupakan materi ini bisa kita lihat yang tercetak, yang terblok warna biru ini, ya. Konservasi energi dalam skala akan materi. Adanya ada variasi, ya, adanya variasi, kreativitas atau solusi yang harus dilakukan anak-anak dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, itu kiranya tentang alur tujuan pembelajaran yang dapat saya jelaskan, ya, yang terdiri tujuan pembelajaran secara umum yang terdiri dari 3 aspek, ya, dan selanjutnya tujuan pembelajaran yang memuat tentang 3 aspek. Yang pertama tentang kompetensi, yang kedua konten, dan yang ketiga variasi. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini, ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan selanjutnya saya kembalikan ke Pak Irwansyah. Silakan Pak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali, ya Pak Agus. Pemaparannya tadi tentang alur tujuan pembelajaran, ya. Bahwasanya alur tujuan pembelajaran ini memuat tujuan pembelajaran dengan terdiri dari 3 aspek. Baik, kepada Bapak Ibu peserta, mungkin ada yang mau bertanya tentang alur tujuan pembelajaran ini atau memberikan tanggapan, kami persilakan. Ya, nampaknya Pak Jamal ini ngangkat tangan ini. Silakan Pak Jamal. Baik, makasih Pak Irwansyah, Pak Agus Rianto yang kami hormati. Saya hanya ingin bertanya pada satu alur tujuan pembelajaran. Di situ kan ada tadi disebutkan kompetensi. Apakah pengembangan kompetensi itu lebih banyak pada aspek tingkat tingginya, mulai dari evaluasi, analisis, dan kreasi, atau pada level tingkat bawah juga boleh memahami, mengingat, dan menjelaskan, gitu. Terima kasih. Mohon penjelasan mungkin Pak Agus terkait dengan bagaimana menuangkan tujuan pembelajaran di dalam hal ini. Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya Pak Jamal, ya. Langsung saja Pak Agus untuk menanggapi. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Sekali pertanyaannya ini, ya. Salah satu konsep tujuan pembelajaran yang pertama adalah kompetensi, ya. Kompetensi yang model bagaimana yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, ini ada penjelasan bahwa kompetensi ini merupakan sebuah kemampuan, ya, yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja. Ya. Jadi ini merupakan
pengetahuan awal yang harus dimiliki oleh siswa, ya, bagaimana tentang materi yang dipahami atau yang dipelajari. Selanjutnya siswa atau peserta didik itu dituntut untuk membuat produk, ya, atau melakukan suatu demonstrasi dalam bentuk membuat produk atau kinerja. Itu yang diutamakan, Pak. Ya, jadi untuk kemampuan HOTS-nya, ya, tingkat tingginya itu mungkin belum sampai di sana, tapi diprioritaskan pada bagaimana siswa itu, ya, dapat mengaktualisasikan, ya, atau membuat hasil-hasil karya itu dalam bentuk produk atau dalam bentuk kinerja. Ya, saya kira itu jawaban dari kami, Pak. Terima kasih. Ya, super sekali ya, bagus jawabannya dan sudah bisa menjelaskan tadi pertanyaan Bapak Jamal tentang kompetensi apa yang mesti diketahui oleh siswa. Ya, saya rasa untuk paparan konsep alur tujuan pembelajaran sampai di sini saja karena kita dibatasi oleh waktu ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pelatihan ini dengan materi modul ajar ya. Kepada Bapak Jamal kami persilakan untuk menyampaikannya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Irwansyah. Saya akan presentasi tentang modul ajar ini. Mudah-mudahan nanti bisa memberi manfaat dan inspirasi kepada kita. Nah, Bapak Ibu, saya masih coba melakukan koneksi dulu supaya nanti ini lebih mudah dilihat ya, lebih mudah dipahami. Mana materinya ini? Sambil kita cari dulu, Bapak Ibu. Mohon izin ya Bapak Ibu. Tadi sudah terlihat di bagian jendela. Nah, ini dia nih. Ini. Silakan Bapak Jamal, tenang saja ya. Oke. Bapak Ibu, saya akan paparkan ini. Mudah-mudahan bisa terlihat secara detail ya, Bapak Ibu. Nah, pada modul ini, pada materi ini kita akan membahas tentang bagaimana materi ini kita urai dengan jelas ya. Sepertinya saya belum bisa menggeser ini. Belum ya, belum terlihat ini. Saya coba stop lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa ini. Ya. Sambil menunggu. Ya, ini dia nih. Oke, Bapak Ibu, ini share screen ya. Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan sama kita bahwa modul ajar itu sekarang mungkin akan berbeda dengan apa yang Bapak Ibu pahami. Ada 3 komponen-komponen ya. Yang pertama ini adalah informasi umum, ini yang pertama. Yang kedua, nanti ada namanya informasi kompetensi inti. Baru yang ketiga, itu nanti ada namanya ada dua secara umum ya, komponen dari modul ajar itu. Nah, untuk informasi umum itu ada A, B, C, D, E, F. Nah ini ada 5. Yang pertama itu adalah identifikasi modul. Bapak Ibu bisa lihat contohnya sini ya. Ada nama, ada mata pelajarannya, ada kelasnya, ada penyusunnya, ada jamnya, ada sekolahnya, ada tahunnya. Nah, kemudian ada kompetensi awal. Ini harus kita buat Bapak Ibu. Kemudian ada profil Pancasila. Kita tampilkan semuanya, tapi harus tampil 2 atau 3 yang cocok dengan materi itu. Kemudian ada saran dan prasarana, bahan apa, saran apa yang perlu kita gunakan. Kemudian targetnya nanti adalah peserta didik. Itu kan ada yang reguler, ada yang tidak bisa, ada yang pencapaian. Ini dilakukan berdasarkan analisis ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini apa namanya? Model pembelajaran yang kita lakukan apakah menggunakan daring, pakai based learning dan sebagainya. Nah, yang kedua ada komponen inti. Ini ada tujuan.
tadi sudah diuraikan pembicara sebelumnya tentang tujuan pembelajaran. Ada pemahaman yang bermakna ini mungkin yang akan berbeda ya dari kita semua. Di sini harus tampil supaya anak-anak itu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan pemantik dalam rangka mendorong mereka bisa merespon apa yang kita buat. Bapak Ibu, kemudian ada kegiatan pembelajaran seperti biasa, ada pendahuluan, ada inti, kemudian ada penutup. Khusus inti ini Bapak Ibu adalah proses yang sistematis kita lakukan. Kemudian penutup juga bisa refleksi. Ya. Nah, bagian E ada asesmen. Asesmen itu ada 3 nih, dibagi 2 ya, jenis dan bentuk. Jenisnya ada asesmen diagnostik, itu menyangkut dengan bagaimana sebelumnya pembelajaran dilakukan. Kemudian ada asesmen formatif, itu proses pembelajarannya. Ada asesmen sumatif, itu untuk mengetahui di akhir terkait dengan tujuan yang sudah kita sampaikan. Nah, bentuk asesmennya ada dalam penilaian asesmen sikap. Bapak Ibu, kita harus buat juga rubriknya. Karena sikapnya tadi adalah di profil Pancasila Mandiri dan Gotong Royong, perlu kita buat rubriknya agar kita amati. Karena sikapnya bisa diamati. Performa ini adalah terkait dengan keterampilan, baik menghasilkan produk atau kerja. Tes tertulis, seperti biasa kita membuat pertanyaan yang ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini pengayaan dan remedial. Kalau yang sudah dapat, dia Bapak Ibu kita tambahkan, tapi masih dalam topik yang sama. Kalau remedial, bisa kita ulang lagi mengerjakan lembar kerja yang ada. Kemudian ada glosarium, ini yang mungkin penting tambahannya, karena ada beberapa istilah yang harus dipahami oleh anak-anak, dia tinggal baca di situ. Nah, yang terakhir, supaya ini menjadi ilmiah, perlu ada daftar pustaka yang harus kita buat berisi buku KBBI. Saya kira ini Bapak Ibu, info yang bisa sampaikan, nanti bisa akan diskusi kita terkait dengan modul ajar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jamal yang sudah mempresentasikan tentang modul ajar ya. Ini saya lihat sudah ada yang angkat tangan ini sebelum dipersilakan. Bagus, bagus. Kepada Bapak Agus, kami persilakan. Semangat sekali ini nampaknya. Ya, terima kasih Pak Irwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa ya, satu kata yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, luar biasa kepada Pak Jamal yang telah menyampaikan atau memaparkan tentang modul ajar ya. Meskipun tadi hanya sepintas sekilas ya, tapi luar biasa materi yang ada dalam modul ajar itu ya. Jadi ada satu hal yang ingin kami sampaikan, tanyakan Pak Jamal, mungkin di situ tadi ada pengayaan dan remedial. Nah, mungkin yang saya tanyakan di sini, kapan pengayaan dan remedial itu dilakukan? Apakah dilakukan pada saat proses pembelajaran atau di luar proses pembelajaran? Karena sampai tadi bahwa di dalam komponen umum itu ada jumlah jam ya, jumlah jam. Saya pikir kalau jam untuk pengayaan dan remedial ini kalau masuk di dalam pembelajaran mungkin perlu waktu yang cukup banyak. Jadi kapan pengayaan maupun remedial itu bisa dilakukan? Selanjutnya yang kedua Pak Jamal, dengan modul ajar yang ada ini kami punya permintaan. Kalau bisa setelah sebentar jadi itu bisa diisi ke kami, dibagi. Ya, tolong berbagi ilmu kepada kami dan kami menunggu karena memang kami lihat cukup bagus dan cukup brilian. Terima kasih itu Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali Pak Agus pertanyaannya dan permintaannya ya. Baik, langsung saja kami persilakan Bapak Jamal untuk menanggapinya. Baik, terima kasih Pak Agus, Pak Irwan. Pertanyaan yang pertama, kapan dilaksanakan pengayaan dan remedial itu? Pengayaan dan remedial itu sesungguhnya harus terjadi dulu proses pembelajaran itu. Kemudian dari hasil proses pembelajaran itu, kita harus bisa mendapat data. Lantas muncul satu pertanyaan, bukankah data bahan ajar itu kita rancang jauh sebelumnya? Kok tiba-tiba kita tampilkan di bagian air itu ada pengayaan remedial? Nah, apakah kita sudah bisa memprediksi mana yang harus diremedialkan, mana yang harus dikayakan? Maka di dalam konsep itu nanti
kita harus menampilkan beberapa jenis pengayaan yang menjadi pilihan. Kalau ternyata ia memang tidak menguasai pada bagian itu, dia tinggal memilih yang itu. Nah, tapi itu harus tidak boleh satu, harus lebih dari satu jenis. Remedial juga begitu, harus ditampilkan beberapa jenis remedial yang ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran di awal. Kenapa? Karena kita tidak tahu remedial itu kalau belum kita laksanakan. Itu makanya penting di awal itu ada namanya analisis, asesmen diagnostik ya, untuk melihat keadaan, kondisi, asesmen formatif, sehingga nanti ketika kita remedial dan pengayaan itu sudah tergambar beberapa pertanyaan yang akan kita gunakan pada pengayaan dan remedial. Mungkin ini, tapi kalau ada tambahan dari teman yang berpengalaman bisa. Terima kasih jawabannya. Ya. Kemudian permintaannya tadi, insya Allah kita langsung share kepada teman-teman semuanya ini. Terima kasih. Saya akan share, mudah-mudahan kita berbagi, karena berbagi itulah keindahan dan kebahagiaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Jamal, jawabannya super sekali ya. Nah, mungkin dari yang lain ada menanggapi, Ibu Misa mungkin. Ya, silakan Ibu Misa. Iya, penjelasan yang sangat rinci tadi dari Pak Jamal. Yang ingin saya masih bingung ini tentang penilaian sikap, Pak. Biasanya ini kriteria untuk memberikan penilaian sikap peserta didik ini seperti apa, Bapak? Siapa yang berhak memberikan penilaian? Apakah guru itu sendiri ataukah mungkin wali kelasnya atau bagaimana? Nah, saya kira itu saja pertanyaan saya. Makasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya Bu Misa, menanyakan tentang bagaimana membuat penilaian sikap. Baik, langsung saja kepada Bapak Jamal mungkin. Baik, terima kasih. Karena modul ajar ini adalah buatan guru mata pelajaran, kemudian dia yang melaksanakan, kemudian sikap itu diamati oleh guru mata pelajaran utamanya, maka yang menilai sikap itu tentu yang pertama adalah guru mata pelajaran itu sendiri. Nah, lantas guru yang lain seperti apa? Dia bisa memberi pertimbangan terhadap penilaian itu, misalnya guru BK, guru agama, tapi memberi pertimbangan ya, memberi masukan. Karena memang secara keseluruhan menilai sikap itu bukan hanya di dalam proses pembelajaran, tapi di luar pembelajaran juga dinilai. Saya kira itu. Jadi yang menilai secara di dalam itu, gotong royong dan mandiri tadi itu adalah lebih pada guru mata pelajaran. Guru yang lain bisa memberi pertimbangan, guru BK bisa memberi pertimbangan, guru agama juga bisa mempertimbangkan dan menjadi sebuah. Tapi ingat bahwa sikap itu adalah sebuah bentuk yang harus diamati dengan menggunakan rubrik yang terukur, tajam, dan terpercaya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Jamal ya. Jawabannya super sekali ya. Jadi demikianlah hasil presentasi daripada peserta, para instruktur dalam kegiatan in-house training PSP pada kesempatan kali ini. Maka sebelum kita tutup kegiatan kali ini, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memberikan koneksi antar materi dari apa yang sudah disampaikan para instruktur kita. Silakan. Bagaimana hubungan tadi sosialisasi, kemudian tujuan pembelajaran, dan kemudian modul ajar. Ya. Pak Jamal, nampaknya sini semangat sekali, mengangkat tangan. Silakan Pak Jamal. Ya, terima kasih. Saya bangga dan senang dengan sosialisasi ini karena antara materi 1 dengan materi 2 itu memang punya keterkaitan. Ada semacam benang merah yang bisa terukur dan tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lain. Ini yang saya lihat ya, baik yang disampaikan Ibu Misa
ataupun Pak Agus Rianto tadi itu satu jalan. Jadi ini satu hal yang baik menurut saya. Tinggal bagaimana komitmen kita secara konsisten untuk melakukan itu. Saya hanya itu menarik benang merahnya antara sosialisasi dengan materi-materi yang ada. Terima kasih Pak Irwansyah. Bagus sekali ya jawabannya ya. Ada keterkaitan antara materi sosialisasi tadi dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Agus tentang alur tujuan pembelajaran dan juga materi modul pembelajaran. Mungkin dari peserta yang lain ada yang memberikan masukan lain sebelum saya memberikan penguatan. Pak Agus mungkin ada yang mau dikaitkan materinya? Cukup bagus. Tadi itu penyampaian dari Pak Jamal sudah boleh cukup bagus ya. Pak Agus suaranya mungkin kurang apa? Iya. Ada Pak Agus yang mau disampaikan? Pak Jamal tadi itu ya. Iya Pak. Sudah ya? Ya. Cukup bagus disampaikan oleh Pak Jamal tadi sudah melengkapi apa yang menjadi keterkaitan antara satu materi dan yang lain. Cukup Pak, hanya itu saja. Ya. Ibu Misa, ada yang mau disampaikan? Iya, baik Bapak. Jadi pertemuan kita kali ini, apa yang kita sosialisasikan memang dari perencanaan hingga pelaksanaan itu sudah kelihatan. Apa yang bisa sampaikan di awal itu hanya sebatas sebagai perencanaan, dan apa yang disampaikan oleh Pak Agus dengan Pak Jamal itu sebagai isi daripada pelaksanaan in-house training nantinya. Ya, saya kira itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Baik, sebelum kita akhiri simulasi ini, saya akan memberikan penguatan bahwasanya kegiatan in-house training ini akan kita laksanakan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Nah, mengenai rencana pelaksanaannya nanti akan kita bentuk kepanitiaan IHT di sekolah masing-masing dengan melibatkan warga sekolah, kemudian PT sekolah dan yang lainnya, sehingga kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian materi-materi yang disampaikan nanti pada kegiatan IHT adalah materi yang menyangkut daripada kurikulum sekolah penggerak dan materi-materi lain yang sudah kita pelajari dalam tersebut. Nah, selanjutnya dalam kegiatan nanti kita juga akan membuat laporan yang akan disampaikan ke P4TK IPA. Jadi mungkin itu saja penguatan dari saya, karena waktu pun nampaknya sudah menunjukkan larut malam ini ya. Nah, sebelum menutup kegiatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, untuk kegiatan berdoa ini mungkin bisa dipimpin oleh siapa yang bersedia? Jamal ini nampaknya yang pakai kopiah ya, Pak Ustadz juga ya. Ya, boleh. Boleh Pak, ya silakan Pak. Baik, kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Doa akan saya pimpin secara Islam dan kita mengaminkannya dengan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Segala puji bagimu ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat waktu, kesempatan dan kesehatan kepada kami, sehingga kami masih dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dalam kegiatan ini. Oleh karena itu ya Allah, bukakan pintu hati dan pikiran kami, tunjuki kami ke jalan-Mu, jalan yang lurus dan benar, sehingga kami dapat mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, Engkau yang menggenggam jiwa dan raga kami, berikan kami kekuatan, keselamatan dan kesabaran dalam mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Irwansyah. Terima kasih kepada Pak Jamal ya yang sudah menyampaikan doa, mudah-mudahan dapat menjadi amal ibadah bagi Bapak
Bapak dan kita semuanya tentunya diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, diberikan ilmu dan keterampilan dalam mengikuti kegiatan kali ini. Saya mohon izin, kita akan meninggalkan ruangan ini ya. Oke, Bapak-Bapak, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.